2 kecelakaan, 5 bulan, 346 nyawa melayang. Tragedi Boeing 737 MAX ini benar-benar mengguncang dunia penerbangan, bikin semua pesawatnya dilarang terbang, dan memunculkan satu pertanyaan besar. Gimana ceritanya pesawat yang harusnya super aman, malah jadi perangkap mematikan? Yuk kita bedah satu persatu, lapisan demi lapisan, kegagalan yang jadi penyebab bencana ini. Inti dari tragedi ini tuh sebenarnya kebingungan. Kebingungan yang fatal. Coba bayangin, para kru penerbangan, orang-orang yang paling terlatih buat situasi darurat, justru harus berantem sama pesawatnya sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Ini bukan lagi soal mesin yang rusak, ini soal pemahaman yang gagal total. Oke, cerita ini kita mulai dari dalam kokpit. Kita akan kembali ke momen-momen paling mencekam yang dialami kru Lion Air 610. Merekalah yang pertama kali berhadapan langsung dengan sebuah sistem misterius yang bahkan mereka nggak tahu ada di pesawat itu. Coba deh bayangin situasinya. Pesawat baru aja lepas landas, tiba-tiba tuas kemudi di tangan pilot bergetar hebat. Itu namanya stick shaker. Ini tuh peringatan paling darurat dalam penerbangan yang ngasih tahu kalau pesawatnya bakal kehilangan daya angkat dan jatuh. Kejadian ini di ketinggian jelajah aja udah bikin panik. Apalagi ini terjadi cuma beberapa meter di atas tanah. Ini mimpi buruk setiap pilot. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Getaran hebat itu ternyata baru permulaan. Tiba-tiba, seluruh kokpit dibanjiri peringatan. Kecepatan udara nggak cocok, ketinggian nggak sinkron, lampu-lampu peringatan nyala semua. Pilot-pilot ini dibombardir dengan data yang saling bertentangan. Pesawatnya seolah-olah teriak-teriak kalau ada yang salah besar, tapi pesannya kacau balau. Di tengah kepanikan dan kebingungan kayak gini, ada faktor manusia yang penting banget. Otak kita itu, kalau lagi stres berat, akan masuk ke mode cognitive tunneling. Jadi, para pilot ini jadi begitu fokus buat satu hal, gimana caranya biar pesawat nggak jatuh. Akibatnya, kapasitas otak mereka buat mikir jernih dan mecahin masalah yang rumit itu langsung anjlok. Mereka nggak cuma ngelawan mesin, mereka juga ngelawan batas kemampuan otak mereka sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya biang keladi dari semua kekacauan ini? Apa yang bikin pesawat baru ini kelakuannya aneh banget? Jawabannya ada di sebuah sistem, sebuah software yang sengaja disembunyikan dari para pilot. Mari kita kenalan sama sistem yang jadi inti masalah ini, MCAS. Tapi sebelum kita ngomongin MCAS, ada satu konsep penting yang harus kita ngerti dulu, Angle of Attack atau AOA. Gampangnya gini, bayangin Anda ngeluarin tangan dari jendela mobil yang lagi jalan. Nah, sudut antara telapak tangan Anda sama arah angin, itulah AOA. Kalau sudutnya terlalu curam, daya angkat bisa hilang, dan pesawat bisa stall. Ini tuh parameter yang krusial banget dalam penerbangan. Nah, inilah dia, MCAS. Sistem ini pada dasarnya adalah program komputer yang tugasnya cuma satu. Kalau dia mendeteksi AOA-nya terlalu tinggi, sistem ini akan otomatis mendorong hidung pesawat ke bawah untuk mencegah stall. Di atas kertas, kedengarannya kan kayak fitur keselamatan ya. Tapi, disinilah semua masalahnya berawal. Terus kenapa sistem ini mesti ada? Semuanya gara-gara mesin. Biar bisa saingan sama Airbus, Boeing harus pasang mesin yang lebih besar dan irit di 737 MAX. Nah, karena desain 737 itu kan rendah ya, jadi mesin barunya ini harus dipasang lebih tinggi dan lebih maju di sayap. Perubahan ini ternyata mengubah cara pesawat terbang, bikin hidungnya jadi gampang mendongak. MCAS ini ibaratnya tambalan software buat ngatasin masalah aerodinamis ini. Oke, sekarang kita tahu apa itu MCAS dan kenapa dia diciptakan. Tapi gimana ceritanya sistem yang katanya buat keselamatan malah jadi penyebab bencana? Jawabannya ada di cacat desainnya yang sangat-sangat fundamental. Cuma satu. Angka ini adalah angka paling penting di seluruh cerita ini. Sistem MCAS itu cuma ngandelin data dari satu sensor angle of attack. Ini masalah besar karena di dunia penerbangan, sistem yang kritis itu wajib punya cadangan. Wajib. Tapi MCAS nggak punya. Kalau satu-satunya sensor AOE itu rusak dan ngasih data ngaco, ya udah, MCAS bakal buta dan bereaksi berdasarkan informasi palsu itu. Nggak ada cek silang, nggak ada backup. Ini sama aja kayak mempertaruhkan nyawa ratusan orang cuma dari satu sensor, sebuah pelanggaran prinsip keselamatan paling dasar. Dan ini yang bikin pilotnya kejebak dalam situasi yang nggak masuk akal. Normalnya, kalau ada sistem otomatis yang nurunin hidung pesawat, pilot tinggal tarik tuas kemudi ke belakang dan sebuah saklar akan otomatis matiin sistem itu. Itu tindakan naluriah. Tapi MCAS ini dirancang khusus buat ngabaikan saklar pengaman itu. Jadi pas pilot ngelakuin hal yang paling wajar, narik kemudi sekuat tenaga, nggak ada gunanya sama sekali. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Para pilot itu berhadapan sama sistem yang kelakuannya aneh, nggak bisa ditebak.
Mereka kayak berantem dalam gelap, ngelawan musuh yang nggak kelihatan dan nggak bisa diprediksi, musuh yang udah ngambil alih kendali paling dasar mereka atas pesawat. Desain yang cacat kayak gini itu nggak muncul dari ruang hampa. Desain ini lahir dari sebuah lingkungan. Sekarang kita geser sedikit fokus kita lihat budaya perusahaan dan tekanan pasar yang bikin desain berbahaya ini bisa lolos. Angka-angka ini nunjukin segalanya. Persaingannya ketat banget. Airbus A320neo itu laku keras. Dan Boeing ini panik. Mereka ngerasa harus ngejar ketertinggalan. Perlombaan buat nguasain pasar pesawat ini benar-benar sengit dan setiap keputusan yang diambil ya latar belakangnya persaingan ini. Di bawah tekanan inilah, Boeing mulai ambil jalan pintas. Mereka jual Max bukan sebagai pesawat yang benar-benar baru, tapi cuma sebagai update dari versi lama. Tujuannya biar sertifikasinya cepat dan murah. Dan yang paling fatal, mereka janji ke maskapai kalau pilot nggak butuh latihan simulator baru yang mahal. Nah, janji inilah yang jadi alasan utama kenapa soal MCAS ini dirahasiain. Kutipan ini nunjukin ada pergeseran besar di dalam Boeing. Setelah mereka merger sama McDonnell Douglas, fokusnya geser. Dari yang tadinya perusahaan yang dipimpin insinyur, jadi perusahaan yang lebih fokus ke duit. Disiplin finansial dan harga saham mulai jadi lebih penting daripada keunggulan rekayasa. Dan yang paling bikin miris, di dalam Boeing sendiri udah banyak yang sadar ada masalah. Para insinyur ngerasa dikejar-kejar target, pilot uji mereka sendiri ngalamin masalah serius sama MCAS di simulator. Bahkan ada karyawan yang ngomong di chat internal, gue sih nggak bakal naikin keluarga gue ke pesawat Max. Tapi semua peringatan ini mental, entah sengaja diabaikan atau emang nggak pernah nyampe ke jajaran atas. Rentetan kegagalan ini akhirnya meledak juga. Yuk kita lihat dampaknya secara global dan jalan panjang yang harus ditempuh buat ngembalin 737 MAX ke angkasa. 20 bulan. Selama itulah, seluruh armada 737 MAX di dunia dilarang terbang. Ini adalah grounding atau pelarangan terbang terlama dalam sejarah penerbangan modern. Sebuah tindakan luar biasa yang nunjukin betapa parahnya krisis kepercayaan ini. Biar bisa terbang lagi, MCAS-nya harus dirombak total. Perbaikan ini langsung menyasar kelemahan utamanya. Sekarang sistemnya ngebandingin data dari 2 sensor AOA, kekuatannya juga dibatasin banget, dan yang paling penting pilot sekarang selalu bisa ngalahin sistemnya cuma dengan narik tuas kemudi. Inilah sistem yang seharusnya ada dari awal. Cuma benerin softwarenya aja nggak cukup. Janji nggak perlu training simulator baru, itu udah nggak berlaku lagi. Sekarang, semua pilot 737 MAX wajib, sekali lagi, wajib ikut latihan simulator intensif. Di sana mereka dilatih khusus buat ngenalin dan ngatasin kalau MCAS ini gagal fungsi. Kerahasiaan udah diganti sama pendidikan wajib. Jadi, pesawatnya udah dibenerin, pilotnya udah dilatih ulang. Tapi, pertanyaan yang paling dalam masih ada. Apa pelajarannya benar-benar udah dipetik? Apakah budaya perusahaan yang ngejar untung dan target waktu di atas segalanya itu udah beneran berubah? Atau jangan-jangan suatu saat nanti hal ini bisa terjadi lagi? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya bakal terus menghantui industri penerbangan untuk waktu yang lama.